Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan renungan malam, mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan, terpujilah dalam setiap berkat dan perlindungan. Hari ini kami dapat beraktivitas dengan damai sejahtera-Mu, dan pada saat ini kami siapkan hati pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan untuk renungan malam kita hari ini terambil dari Galatia 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Kami akan bacakan, beginilah firman Tuhan. Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi kutegaskan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan pembenaran melalui hukum Taurat. Kamu hidup di luar anugerah. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan pembenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapa yang menghalang-halangi kamu, sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit ragi sudah membuat seluruh adonan mengembang. Dalam Tuhan, aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain dari ini. Namun, orang yang mengacaukan kamu akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Lagi pula aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapa aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun, janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Namun, jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikian firman Tuhan. Dalam Galatia 5 ayat 1 sampai 15 ini, tema bagi kita dimerdekakan oleh Kristus. Dalam kehidupan kita pasti seringkali terjadi perdebatan akan pengajaran, mencari apa yang benar dan tidak benar. Hal ini juga termasuk kepada keselamatan. Apakah karena yang kita lakukan maka kita menerima keselamatan, atau karena apa yang kita imani maka kita selamat? Ini juga pergumulan bagi jemaat Kristen di Galatia. Dan hal ini yang mau kita renungkan, yaitu apa yang membuatmu selamat? Melakukan hukum Tauratkah? Atau mengimani Yesus sehingga aku selamat? Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Taurat diberikan kepada bangsa pilihannya, yaitu bangsa Israel, adalah karena mereka perlu ditertibkan dan diarahkan kepada apa yang benar. Atau pemaknaannya adalah hukum itu diadakan oleh karena mereka tidak tahu melakukan apa yang benar di hadapan Allah. Dan hukum Taurat itu sebagai role model
agar mereka tidak berdosa. Menjadi benar, kita hanya perlu melakukan hukum Taurat dan melaksanakan peraturan-peraturan serta upacara Yahudi. Dan Paulus mencontohkan itu dengan tradisi dalam bangsa Israel, sunat, di mana tanpa melaksanakan sunat, tanpa melakukan sunat, maka kita tidak dapat selamat. Ini merupakan tradisi bangsa Israel. Ini merupakan yang paling penting untuk diajarkan bagi engkau yang mau selamat. Maka engkau harus sunat dan melakukan setiap hukum Taurat. Namun, dalam nats firman Tuhan untuk renungan kita pada malam hari ini, Paulus ingin menekankan bahwa di dalam Kristus kita telah dimerdekakan. Merdeka yang artinya adalah bebas dari perhambaan ataupun jajahan. Artinya, kita punya kuasa untuk melawan keberdosaan. Sebab Kristus telah menebus kita, menebus dari dosa, dan menjadi orang-orang benar di dalam iman kepadanya. Sederhananya, kita tidak lagi hamba keberdosaan, tetapi telah menjadi hamba kebenaran. Dapat kita baca dalam Roma 6 ayat 18. Di mana bukan soal-soal daripada tradisi, upacara, peraturan Yahudi, namun tentang bagaimana iman kita kepada Yesus Kristus dengan menghidupinya di dalam saling mengasihi satu dengan yang lainnya, dan di mana seluruh hukum Taurat telah mencakup di dalam kasih. Hal ini yang mau menjadi perenungan dalam kehidupan kita tentang apa itu yang benar. Oleh kasih, kita akan saling membantu, bukan saling menggigit, saling mengangkat, bukan saling menelan, dan saling bertolong-tolongan, bukan saling membinasakan. Di mana dengan semua itu kita dapat menciptakan damai sejahtera, bukan menciptakan saling menghakimi karena tradisi-tradisi kita, karena upacara-upacara budaya kita, karena sunat ataupun tidak bersunat, sehingga menjadikan kita layak atau tidak layak. Tetapi oleh iman kita dapat menyatakan apa itu yang benar sesuai dengan kehendak Allah, dan kita telah menerima itu. Itulah karunia dalam kehidupan kita. Oleh Yesus Kristus telah memerdekakan kita. Maka dalam kehidupan kita haruslah dapat menyatakan kemerdekaan itu, bahwasanya kita berkuasa untuk mengalahkan dosa dan dapat melakukan kebenaran. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang perlu kita aplikasikan dalam kehidupan kita tentang firman Tuhan kali ini? Biarlah Kristus yang menjadi kebenaran itu, dasar untuk kita melakukan segala sesuatu. Dan yang kita lakukan dalam segala sesuatu itu tercakup di dalam kasih. Dalam kehidupan kita, kita bukan dituntut untuk saling menghakimi, tetapi dituntut untuk menyatakan kebenaran. Dalam kehidupan kita, kita dituntut bukan untuk saling menyakiti, tetapi saling mengampuni, agar setiap damai sejahtera di dalam kasih Kristus nyata dalam kehidupanku, nyata dalam kehidupanmu. Itulah gambaran yang telah menjadi merdeka, yang bebas dari keberdosaan dan memiliki kuasa atas diri kita untuk menyatakan apa yang benar. Sebab Kristus telah menebus kita, sebab Kristus telah memberikan keselamatan bagi kita dan menjadikan kita merdeka, menentukan yang benar dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari beriman kepada Kristus dan menjadi merdeka di dalam Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami, firman-Mu yang menguatkan kami, menjadikan kami orang-orang merdeka yang dalam kehidupan kami memancarkan damai sejahtera dan sukacita. Dalam bentuk kasih, saling menolong, saling memperhatikan, saling mendukung, saling mensupport untuk bisa mewujud nyatakan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Ini hidup kami, pakailah mewartakan kebaikan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.